beberapa hari lagi pendaftarannya udah mau ditutup mungkin ya Mbak ya. Oh, terakhir kapan itu Mas? Ada nggak sih tips and trick gitu? Tips and trick Khusus. mungkin, dan juga Iya sih. ketahuilah passing grade yang ambang batas. Mbak Tiffany, apa sih yang menarik dari kerja di BPLJ itu? Yang Oke, hello guys. Kali ini kita ngadain konten Carpool BPLJ. Bintang tamu pertama kita kali ini ada salah satu pegawai di Balai Perkerasan Lingkungan Jalan. Yaitu ada Mbak. Silakan Mbak, perkenalkan diri. Perkenalkan, aku Tiffany Kurniawati, panggil aja Tiffany. Aku di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan ini dari penata laksana jalan dan jembatan, Oke. KBK Perkerasan. Oh, di perkerasannya Iya. Mbak ya. Dah itu. Oke guys, bahasan kita yang mau diangkat kali ini itu adalah tentang mungkin tema-tema yang saat ini lagi hype ya, yaitu Apa itu, Mas? CPNS ya Mbak. Oh, CPNS. CPNS. CPNS mungkin ya CPNS. sekarang yang lagi rame orang-orang bahas tuh, karena beberapa hari lagi pendaftarannya udah mau ditutup mungkin ya Mbak ya. Oh, terakhir kapan itu Mas? Terakhir itu tanggal 6 September kalau nggak salah kan Mbak ya? Oh, 6 atau 7 ya? Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang CPNS nih Mbak ya. Mbak Tiffany itu kan salah satu CPNS di Balai PNS maaf Mbak. PNS di Balai Perkerasan Lingkungan Jalan. Nah Mbak, waktu ini Mbak, waktu dulu ngelamar ke BPLJ itu inspirasinya dari mana sih Mbak? Oh, ngelamar ke BPLJ? Soalnya kalau ngelamar dulu saya masih formasinya yang ini, masih yang umum Global banyak, ya? masih yang global. Jadi ngelamarnya ke Bina Marga ya dulu tuh. Untuk formasi yang dulu masih global di direktoratnya. Kalau gitu untuk ya, Mbak ya? yang lingkup yang lebih menjurus ke balai mana, mungkin dulu karena BPLJ menarik ya, letaknya di Bandung. Terus dia balai teknik, jadi mungkin banyak hal-hal menarik tentang ke teknik jalan dan jembatan lah di sini. Hal-hal baru, research kayak gitu mungkin Mbak ya? Ya mungkin seperti itulah ya. Perbedaan formasi sekarang dan tahun-tahun sebelumnya itu mungkin ada di lamarannya ya Mbak ya? Kalau dulu mungkin ke lebih global direktoratnya. Kalau dulu itu gini Mas, dia itu daftar untuk Kementerian PUPR. Setelah dia diangkat menjadi PNS, si CPNS itu, nanti si PNS itu nanti didistribusikan ke seluruh balai-balai di seluruh Indonesia. Termasuk balai teknik ya, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan di Bandung. Salah satunya itu saya hari sekarang di sini. Jadi penempatan itu setelah masa CPNS-nya selesai ya? Iya, dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang denger-denger ini ya Mas, sepertinya sudah menjurus ke balai mana. Iya. Unit pelaksananya UPT-nya lah ya? Iya, langsung betul. ke UPT-nya Sekarang lebih bisa memilih mau penempatan di mana lah. Seperti itu. Kalau dulu belum bisa milih kita, jadi kalau dulu masih inilah ya, gacha istilahnya. Siap ditempatkan di mana saja. Nah itu benar-benar siap ditempatkan di mana saja, itu benar ya. Betul. Jadi kalau sekarang teman-teman mau nyoba CPNS, jadi mungkin bisa dicari tahu dulu ya teman-teman mau ngelamar ke UPT mananya, karena sekarang sudah langsung direct ke unit kerjanya. Nah next Mbak, untuk kiat-kiat jadi PNS mungkin ya. Oh kiat. Ada nggak sih tips and trick gitu?
Tips and trick. Khusus. Mungkin yang pertama kali itu survei dulu kali ya Mas. Dia tuh jurusannya apa? Terus dia tuh masuk di formasi apa gitu. Iya. Misal nih saya kan teknik sipil ya dulunya. Mungkin kalau di Kementerian PUPR itu ada banyak lah, mungkin kayak penata kelola atau penata laksana teknik jalan dan jembatan. Mungkin kalau jurusan komputer bisa ke peranata komputer ya Mas. Ya. Jadi pertama sesuaikan dulu jurusan yang didaftar dengan formasi yang ada. Yang kedua peluang. Ya. Apa Peluang tuh peluang? itu penting. Misal kayak ini, kita tuh mendaftar di situ tuh kuotanya berapa sih gitu. Nah, kuota ya. Kuotanya kira-kira kita bisa nggak ya bersaing dengan yang lain dengan kuota sebegitu gitu. Nah itu penting sih. Yes. Dan ini setelah kita udah mantap nih daftar kemana, dan kita persiapan mungkin belajar untuk soal-soal CPNS. Latihan mungkin Mbak ya. Banyak berlatih, banyak Nah, exercise soal-soal. kalau dilihat-lihat sekarang tuh udah banyak lah ya bimbel-bimbel yang buka untuk pelatihan CPNS kayak gitu. Iya. Banyak sih berseliweran di medsos ya. Kayak sekarang itu tuh kayak bimbel online atau offline juga sepertinya banyak sih. Bisa dicoba ya Mas, mungkin. Menurut Mbak Tiffany nih, bimbel-bimbel kayak gitu tuh kemungkinan suksesnya kira-kira berapa persen sih? Waduh, kalau bicara persentase tuh saya juga kurang tahu ya Mas. Tapi setidaknya dengan bimbel itu terbantu sih. Kalau saya pribadi sih dulu nggak pakai begitu ya bimbel ya. Tapi mungkin bagi orang yang sibuk, mungkin sedang bekerja atau apa, bisa membantu mungkin ya Mas untuk dikasih triks and tricks cara cepat menjawab mungkin. Terus yang soal-soal yang sering keluar mungkin bisa diberi begitu. Oke. Sekarang banyak lah ya cara sekarang tuh buat latihan soal CPNS kayak gitu. Oh banyak. Online juga banyak sih. Coba-coba tes CPNS online. Soalnya udah banyak sampel yang bertebaran di bertebaran internet lah ya. Ya, e-book gitu kan banyak sekali sepertinya. Jadi teman-teman bisa latihan cari-cari di internet juga cukup tanpa perlu bimbel kan. Dan juga ketahuilah passing grade yang batas, ambang batas. Biar kamu nggak gugur di tahap pertama ya, tahap SKD ya. Iya, itu ada passing grade untuk tiap jenis tes ya. Betul. Kayak TKD, TWK, TKP apa namanya? Tes kepribadian. Mungkin itu ya. Tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum. Dan juga ini. Apalagi tuh? Pastikan berkas administrasi kamu lengkap. Berkas administrasi. Nah ini sih yang penting ya. Betul. Ini kan sebelum teman-teman tes nanti ada pemberkasan administrasi yang perlu dilengkapi. Kalau ke PUPR sekarang pakai TOEFL nggak sih? Pakai Mas, pakai TOEFL ya. Jadi sebelum mendaftar pastikan kamu punya sertifikatnya. Oh, pakai TOEFL. Ya, sertifikat bahasa Inggris TOEFL. Minimal ya guys, untuk tahun sekarang ini punya sertifikat TOEFL.
Terus apalagi tuh? Apalagi? Belum. Terus apalagi nih tips selanjutnya setelah berkas administrasi? Terus next ada tips apa lagi nih selain survei tadi ya? Survei jurusan, belajar, sering berlatih. Ini paling penting sih doa sih, sama mungkin restu orang tua. Soalnya That's right. Ya benar banget. restu orang tua dan berdoa ya. Kita kan sudah berusaha, jadi tinggal berserah ya misalnya kan. Ya, kalau iya benar juga sih. Kalau masalah doa orang tua itu emang penting banget ya. Percaya nggak percaya itu tuh emang ada gitu. Kalau nggak direstui. Karena dulu saya pun juga untuk melanjutkan tes ini pun karena udah terlanjur, kalau saya angkatan COVID, Mas. Oh. Jadi waktu dari pendaftaran sampai tes terakhir itu jangka waktunya setahunan. Setahun. Karena Berarti- sering dipending. Jadi kan udah males duluan tuh mau tes lagi, tapi Ya. karena orang tua nggak apa-apa dicoba dulu aja gitu. Justru karena orang tua sih. Orang tua. Ini dong Mbak, Mbak Tiffany itu angkatan PNS tahun berapa sih? Kalau formasi 2019. Formasi 2019. Tapi kalau mungkin SK ya, SK itu 2020. Tapi ketika mulai pertama kali masuk ke PU itu Desember 2020. Oh, SK di 2019 masuk Enggak, ke PU. SK 2020. Tapi kalau formasi pendaftaran itu di 2019. Karena angkatan COVID itu Mas, jadi 1 tahun. Jadi kayak pending gitu lah ya. Iya, pending gitu. Mungkin ini pengetahuan buat yang belum tahu dulu aja mungkin ya. Setelah selesai tes gitu ya, lulus dari tes CPNS itu tuh, masa CPNS itu bedanya apa sih? Kalau saya dulu kan masih setdijen ya, istilahnya masih di pusat itu masih belum penempatan, jadi kayak masih setdijen lah di kerjanya tuh. Jadi aku kebetulan dulu di pusat di reservasi 2. Ya itu ya udah ya kayak kerja biasa aja di CPNS tuh. Next, ada info nggak sih Mbak untuk lowongan tahun sekarang nih, apa aja alokasi yang ada di BPLJ ya? Bentar Mas, aku buka IG BPLJ. Kayaknya beberapa hari yang lalu BPLJ itu ngeposting ini deh. Alokasi? Iya, Oh, di medsosnya. IG-nya BPLJ ada pengumuman seperti itu ya? Iya. Nah, ini ada CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024. Jadi dia itu ada formasinya itu ada 5 formasi. Ya, pertama itu ada analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Dia ada 2 lowongan. Yes. Terus Next. nextnya ada penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Penata kelola jalan jembatan. Iya, ada 1. Terus perencana ahli pertama ada 1. Ya, PWK ya biasanya. Oh. Perencanaan wilayah kota itu bisa. Terus penata hubungan masyarakat ahli pertama itu ada 1 juga, dan penata keuangan APBN terampil dia ada 2. Terampil 2. Bisa ke csscasn.go
sscsn.bkn.go.id untuk sscsn.bkn.go.id. Yes, betul. Dan seluruh prosesnya ini tidak dipungut biaya. Alias gratis ya. Gratis tentunya. Gratis. Buat teman-teman yang mau daftar CPNS langsung aja ke website yang tadi disebut. Oh iya, dan di sini diinfoin Mas, periode pendaftaran dari 20 Agustus sampai dengan 6 September. Oh, sampai 6 September. 6 September, ya? bentar lagi dong. Bentar lagi. Jadi harus gercep ya ini. Cepat-cepat dia dapat lah ya. Cepat-cepat dia dapat. Langsung Sebentar cus lagi. ke BPLJ. Langsung cus daftar sekarang ke BPLJ. Ada total tadi 7 lowongannya. Yup. 7 alokasi di BPLJ. Yang pertama itu tadi yang keuangan. Ahli pertama ya? Iya, di ahli pertama. Ahli pertama itu Bisa. untuk lulusan S1, Atau D4. D4 ya. Iya. Keuangan itu lebih ke mungkin manajemen, akunting, administrasi bisnis kayak gitu-gitu mungkin ya Mbak. Iya, iya betul Nah, betul. Kalau yang penata kelola jalan jembatan itu apa aja sih yang masuk ke sana tuh? Ya, Jurusannya? jurusan D4 atau S1 teknik sipil. Sipil. Ya, teknik sipil. Terus Mungkin kalau teknik yang lain kayak geodesi atau teknik apa ya? Geodesi bisa kali ya? geodesi, sipil dan geodesi. Mungkin selengkapnya nanti teman-teman bisa cek langsung di websitenya Kementerian PU lah ya. Situ komplit lah ya informasinya. Ya, terus buat teman-teman yang mau nyoba lihat formasi mungkin ya, selengkapnya itu ada di website Kementerian pu.go.id. Yap. PUPR. Kalau Mas Akbar sendiri nih, Hah? enak nggak sih jadi ASN? Oh, kalau saya pribadi sih, saya di sini berstatus P3K lah ya, bukan sebagai PNS. Kalau menurut saya, jadi ASN itu ya plus minus lah ya, segala sesuatu ada lebihnya, ada Ada lebih kurangnya. kurangnya. Tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Iya, iya, iya. Ya serunya sih kita nyoba hal-hal baru lah ya, terutama kayak di BPLJ. Nah buat teman-teman nih yang mau nyoba ngelamar ke BPLJ, asal kalian tahu nih ya, BPLJ itu lingkupnya satu Indonesia loh ya. Jadi Iya. kalian bisa nyobalah dinas luar keliling satu Indonesia, tapi Iya. tergantung tetap ya. Mbak Tiffany nih, Mbak Tiffany selama di BPLJ udah berapa tahun berarti Mbak? Aku di BPLJ ya, berarti dari PNS pindah ya. Ya, Aku pindah ke sini tuh Mei 2022. Mei 2022. 2 tahun Dua tahunan lah ya. 2,5 tahun kali ya. Iya, 2,5 tahun. Hampir 3 tahun. Ya, Itu udah kemana aja Mbak? 2 tahun, hampir 3 tahun ini. kemana aja ya? Kalau yang paling jauh kayaknya ke Maluku sih. Ayo Maluku. Paling jauh Maluku. Keren ya BPLJ. Sumatera udah pernah. Sumatera. Sumatera, Maluku, Bali. Bali, mana lagi tuh? Ya, kita kan lingkupnya nasional ya, Mas. Ya, Jadi ya itu punya peluang buat bisa ke provinsi mana saja sih itu karena kita Kementerian PUPR. iya. Ya, Oh, gitu. Mbak Tiffany apa sih yang menarik dari kerja di BPLJ itu?
Yang menarik dari BPLJ itu, BPLJ itu Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan panjangannya. Dia itu salah satu balai teknik yang terletak di kota yang cukup populer ya di Indonesia itu, karena Bandung. Ya, Bandung dengan letak apa ya ini? Kantornya itu di Ujung Berung. Ujung Berung masih asri. Asri dan kantornya juga luas. Teman-teman bisa lah datang di sini. Ada sirkuit juga masih di sini. Jadi punya sih. iya, ada sirkuit dan cukup populer sih. Banyak di sini, banyak alat-alat yang di Balai Teknik ini, alat-alat pengujian yang keren-keren, Mas. Alat-alat besar kayak gitu mungkin ya? Ya, kayak untuk pengujian APT, Hawkeye, pengujian ketidakrataan dengan Hawkeye, lendutan dengan FWD, dengan LWD, terus weight in motion, beban lalu lintas. Ada banyak sih, jadi BPLJ ini banyak apa ya? Banyak yang bisa dipelajari lah di sini. Banyak ilmu-ilmu baru lah. Mungkin dari pegawai yang baru masuk ke sini pasti bakal, wah ternyata BPLJ itu luas mungkin ya. Bisa menarik. Padahal orang-orang mungkin ngiranya Balai Teknik itu kecil ya. Mungkin mereka mengiranya hanya sekedar membuat pedoman atau pengujian mungkin ya. Pedoman atau pengujian aja. Ya. Oke, mungkin ada sepatah dua patah kata Mbak untuk teman-teman yang nanti mau ikutan CPNS. Buat teman-teman yang mau daftar CPNS, jangan buat teman-teman yang mau ngedaftar jadi CPNS, jangan pernah ketinggalan informasi ya. Bisa follow akun BPLJ atau pantengin terus website resmi CASN. Tetap semangat, jangan nyerah, tetap optimis dan fighting. Oke, itu dia guys video kita kali ini. Next, jika kalian punya saran untuk konten-konten carpool selanjutnya, mungkin bisa komen di bawah. Oke, see ya. Ya.